Saat ini sebagai penjabat gubernur pada masa transisi ini sedang kita persiapkan juga rencana pembangunan jangka panjang untuk Papua Barat 2025-2045. RPJP ini tentunya berhubungan dengan bagaimana tata ruang kita. Ya. Kalau kita tata ruang ini isinya pasti sumber daya ini. Ya, sumber daya. Jadi bagaimana kita menyusun perencanaan jangka panjang memasuki Indonesia Emas 2045. Saya sering katakan bahwa pemerintahan ini untuk maju itu tidak bisa sendiri pemerintah. Ya, tidak mampu. Ya, harus betul. bersama-sama dengan pilar-pilar ini. Ya, pilar-pilar ini ada swastanya yang kemudian mengelola bisnis tentunya, kemudian aspek sosialnya yang organisasi-organisasi kemaskatan ini harus betul dimanage agar menjadi kekuatan-kekuatan yang tentunya bersama-sama dengan pemerintah untuk mewujudkan visi pemerintah Provinsi Papua Barat ini. Bagaimana masyarakat itu membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat. Inilah Papua Barat, provinsi ke-34 yang berdiri di Republik Indonesia. Raja Ampat yang indah berada di provinsi ini loh. Papua Barat memiliki potensi luar biasa berkat kekayaan alamnya dari laut maupun pegunungan. Bicara soal provinsi yang dilimpahi kekayaan alam, PJ Gubernur Ali Baham Temong Mere menyebut kalau Papua Barat harus punya rencana pembangunan jangka panjang dari 2025 sampai 2045. Kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan juga masyarakat sosial diharapkan bisa berjalan untuk menyongsong Papua Barat yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Penasaran dengan bagaimana perjalanannya? Yuk simak episode Nusa Raya kali ini. Nah, Sobat Kompas.com, kali ini Nusa Raya kehadiran Bapak PJ Gubernur Papua Barat, yaitu Bapak Ali Baham. Halo Bapak. Ya, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Bapak tadi kesini ada acara lain atau dari Papua Barat? Langsung ke Kompas.com nih Pak. Iya, sudah 2 hari di sini karena ada acara kemarin ya kaitannya dengan sosialisasi tentang IKN Ibu Kota Nusantara, dan alhamdulillah sorenya udah selesai dan hari ini saya menyempatkan untuk datang ke sini. Terima kasih ya Pak ya sudah mampir ke Nusa Raya hari ini. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih soal Papua Barat. Boleh. Tapi sebelumnya aku mau mengulik soal Bapaknya dulu nih. Kita mencoba kenalan ya. Bapak ini ternyata putra asli Fak-Fak ya. Iya, benar. Bahkan sudah 20 tahun berkarir di sana. Ya. Dan bahkan pernah ingin menjadi cawagup Fak-Fak nih Pak. Oh iya. Wabub. Bupati calon. Oke. Bisa diceritain nggak sih Pak, kok bisa nih? Tadinya ingin mencoba menjadi wakil bupati, tiba-tiba sekarang punya jabatan malah yang lebih tinggi nih. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam satu hati satu saudara dalam naungan Rumah Kaki Seribu untuk Papua Barat dan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama tentunya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam bulan suci Ramadan ini saya diundang dan diberikan kehormatan untuk datang ke Kompas TV untuk kemudian kita saling memberikan informasi silaturahmi. Tentunya ini sebuah penghargaan kepada pribadi saya dan juga sebagai pejabat gubernur Papua Barat. Tentunya kaitannya dengan saya secara pribadi dalam perjalanan panjang sampai dengan menjadi penjabat gubernur. Ya tentunya pasti melewati proses yang panjang sekali. Betul. Baik proses dengan kaitan dengan pendidikan, proses berhubungan dengan sosialisasi bersama masyarakat, ya hidup bersama masyarakat,
dan juga dalam jenjang karir yang tentunya begitu panjang. Dan semuanya itu tidak mulus, pasti juga ada tantangannya. Dan memang untuk menjadi kapten kapal yang bisa melayari samudra, tentunya paling tidak harus belajar dulu dari dataran yang daratan, lautan yang di tepi, yang teluk dan lain sebagainya. Tentunya nama tadi sudah disebutkan, nama saya Ali Baham Temomere. Saya putra Papua Fak-Fak, ya, dari suku Baham, ya, suku Baham di Fak-Fak. Dan kampung kelahiran saya itu 30 km ke arah timur, Fak-Fak, namanya Kampung Kotam, ya. Kampung Kotam, lahir di sana 12 Juni 1967. Dan salah satunya kampung di Fak-Fak itu yang ada deburan ombaknya cukup besar setiap hari adalah Kampung Kotam itu. Sejak kecil tentunya pendidikan di sana SD, SMP, SD, tamat dan lanjutnya ke Fak-Fak. Fak-Fak itu SMP dan SMA. Orang tua saya seorang kepala kampung yang namanya dulu di situ disebut kapitan. Kapitan itu salah satu jabatan di bawah raja yang memimpin satu kampung. Dan ayah saya kemudian jadi kepala desa dan saya anaknya kepala desa. Nah, oleh karena itu waktu saya jadi camat, saya pikir kepala desa itu sudah camat itu sudah besar karena ayah kepala desa, maka saya kira sudahlah untuk membalas perjuangan bapak dalam pendidikan, sudah jadi camat kan sudah cukup. Ternyata tidak, kata ayah tidak, camat itu kecil dan silakan sekolah lagi untuk kemudian ke depan lebih baik. Setelah SMA Fak-Fak kemudian melanjutkan ke APDN di Jayapura. Dulu APDN itu ada 20 se-Indonesia. Ya, dan saya masuk APDN, tetapi sebelumnya di Universitas Cendrawasih dulu. Kemudian Cendrawasih pindahnya ke APDN Jayapura. APDN Jayapura itu kemudian tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 bersyukur di lulus APDN dengan ranking terbaik. Dan waktu itu diberikan kesempatan untuk tanpa kerja dulu, langsung masuk ke Institut Pemerintahan di Jakarta. Teman-teman lain pulang kerja. Saya bersama satu lagi teman saya yang punya nilai sama, kami langsung ke Jakarta. Dan di Jakarta kemudian kuliahnya di IIP Jakarta 2 tahun. Dan selesai juga masuk di 20 besar yang dipersiapkan ULU Widasuara. Jadi saya sempat tes S2 itu di IKI Prawamangun. Untuk menjadi Widasuara, hanya saja saya berpikir ini mau jadi guru lagi. Sekolahnya udah terus mau jadi guru lagi. Makanya milih saya, sudahlah lebih bagus saya tidak lulus dan kembali ke Fak-Fak. Nah, teman saya seangkatan sekarang sudah di Depdagri eselon 1 yang dulu sama-sama di tes S2 di IKI Prawamangun. Setelah kembali ke Fak-Fak tahun 1992, kemudian bekerja di bagian pemerintahan dan selanjutnya diangkat menjadi camat itu tahun 1995. Ya, menikah tahun 95 juga. Jadi menikah itu 15 Januari 95 menikah, 16 Maret diangkat menjadi camat. Dan saya bulan madunya di kecamatan terpencil. Daerah Fak-Fak, Pak? Di Fak-Fak. Tapi salah satu kecamatan lagi sekarang di Kabupaten Kaimana. Namanya Kecamatan Teluk Arguni. Nah, kami bulan madu di sana, ya. Bulan madu di hutan, di kampung itu. Dan 3 tahun kemudian, alhamdulillah selesai tugas 1998 saya melanjutkan pendidikan di S2 di Fakultas Teknik, di Magister Perencanaan Kota dan Daerah. Dan selesai tahun 2000. Dan setelah 2000 kembali ke Fak-Fak, saya diangkat jadi sekretaris Bapeda. Kemudian 2005 diangkat lagi menjadi kepala Bapeda. Setelah itu 2010 sempat ikut dalam ya saya katakan itu festival konsentrasi kaitan dengan politik, maju sebagai wakil Bupati Fak-Fak bersama dengan calon bupatinya Pak Said Hindom. Namun demikian tentunya rezeki belum datang dan mungkin belum waktunya, ya. Dan bukan mungkin bahwa apa yang baik menurut saya itu belum tentu baik menurut Allah.
Nah, oleh karena itu dalam perjalanan panjang karena tidak berhasil di sana kembali lagi kerja bersama-sama dengan Pak Bupati yang juga mentor saya juga, Pak Muhammad Uswanas. Beliau kemudian membimbing juga ya selama 5 tahun dan tentunya lanjut lagi 10 tahun bersama Pak Muhammad Uswanas, namanya Bapak Mocha namanya. Ya, kalau Mocha. Mocha. Jadi kalau di sini ada Ocha itu Bapak Mocha. 10 tahun dan setelah 10 tahun di masa transisi saya menjadi PLH Bupati. Okay. 1 bulan. Nah, 1 bulan sampai dengan Bupati yang sekarang Pak Untung Tamsil dan Yohana Hindom dilantik. Ya. Kemudian saya kembali menjadi sekda. Dan setelah sekda pangkatnya sudah puncak, tetapi masih hitungan saya insya Allah kalau umur panjang 2027 baru pensiun. Okay. Di saat yang sama pegawai-pegawai yang dari bawah itu tumbuh begitu banyak, tetapi tidak bisa naik karena di atasnya hanya 1, sekda itu jabatan tertinggi di kabupaten itu. Sehingga saya kemudian mencoba untuk kemudian mengikuti tes menjadi sekda Provinsi Papua Barat dan alhamdulillah terpilih di antara teman-teman yang lain dan saya kemudian dilantik menjadi sekda Papua Barat pada tanggal 31 Oktober 2023. Dan sesudah itu puji Tuhan alhamdulillah 1 hari sesudah itu tanggal 1 November 2023 atas tentunya perintah dan petunjuk Bapak Presiden saya dilantik menjadi penjabat gubernur Provinsi Papua Barat menggantikan Bapak Komjen Polisi Paulus Waterpau yang telah mengakhiri tugas dan sekaligus pensiun sebagai anggota polisi. Artinya memang tidak boleh pantang menyerah ya Pak ya? Iya, tidak boleh pantang menyerah. Agar mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih besar nih ke depannya. Iya, dan oleh karena itu saya dalam perjalanan panjang itu ternyata bukan kepintaran yang menjadi dasar, tetapi harus mampu punya strategi. Strategi itu kadang-kadang kita harus mengalah. Dan juga kita harus berusaha. Dan yang ketiga kita harus menerima sebuah kenyataan kalau memang belum waktunya. Tetapi tentunya ini melalui proses yang tentunya tidak mudah juga. Ya, karena pada saat kita menghadapi itu kadang-kadang dunia ini hampir sudah selesai. Ya, sebab apalagi di dalam birokrasi yang berhubungan dengan politik. Teman yang biasanya bersama-sama ketika berbeda masa kemudian sudah tidak ada lagi, tinggal kita sendiri. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan maka Tuhan ada dan kapan saja pasti bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus selalu berjuang ya Pak ya. Selalu, insya Allah. Nah sekarang sudah menjadi PJ Gubernur dari Papua Barat nih, kira-kira apa yang menjadi fokus ke depannya nih Pak? Iya. Membangun Papua Barat. Tentunya dari pengalaman panjang mengelola pemerintahan di Kabupaten Fak-Fak, bahkan bukan hanya di kabupaten, saya sudah merintis dari kecamatan sebagai camat, tetapi orang tua saya juga kepala desa itu atau kapitan kepala kampung, sehingga itu semua menjadi akumulasi dari pengalaman yang panjang, sehingga kemudian ketika menjadi pejabat gubernur, tentunya yang pertama adalah berdasarkan pada sumpah dan sumpah jabatan yang saya lakukan, dan kemudian tugas pokok dan fungsi sebagai pejabat gubernur. Yang pertama adalah soal harus bisa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Papua Barat. Perlu ketahui bahwa memang pejabat gubernur ini pemimpin transisi. Bahwa bukan dipilih oleh rakyat, tetapi memang atas seleksi dari sekian pejabat yang memenuhi syarat administrasi, kewenangan Bapak Presiden untuk menentukan. Oleh karena itu maka tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri itu menjadi tugas pokok dan fungsi. Selain pemerintahan tentunya berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban, pengawasan, koordinasi,
juga tugas-tugas tertentu yang memang pada waktunya harus dilaksanakan. Misalnya soal pemilu. Ya, pemilu, alhamdulillah pemilu untuk presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, kemudian DPR provinsi, DPR kabupaten, semua sudah berjalan dengan aman dan lancar. Tentunya hasilnya nanti tentunya kita akan dengar terakhir tentunya dari KPU pusat, dari KPU provinsi, KPU kabupaten untuk menentukan hasilnya. Tapi secara umum di Papua Barat prosesnya telah selesai. Prosesnya selesai. Nah, itu soal pemilu. Selain itu untuk Papua Barat dan Papua menyeluruh ada juga yang DPR, DPRD dari OSUS. Kita juga sedang siapkan perangkat aturannya dan mekanismenya untuk dipilih dari masyarakat adat yang ada di sana untuk menentukan siapa-siapa lagi tanpa pemilihan umum. Ini mekanismenya adalah mekanisme musyawarah mufakat dari masyarakat adat itu sendiri. Ini soal. Kemudian tentunya ada masalah-masalah aktual yang sedang kita hadapi, misalnya masalah stunting, kemudian kemiskinan ekstrim, kemudian soal pengendalian inflasi, juga kaitannya dengan pelayanan secara umum soal pendidikan, kesehatan, ya. Kemudian kaitan dengan perizinan supaya kita dorong investasi yang cukup untuk Papua Barat ini. Ini semua kita lakukan. Kemudian juga mendorong badan usaha milik daerah dalam konteks investasi dan tentunya tugas-tugas yang lain yang kaitannya dengan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berbicara soal stunting nih Pak, kira-kira di Papua Barat tuh kondisi seperti apa Pak? Iya, jadi memang stunting ini untuk Papua Barat beberapa waktu bahkan terakhir kita masih mengendalikan untuk turun. Pernah kita pada angka yang juga cukup tinggi, ya. Padahal memang di sisi lain potensi kita, sumber daya kita ini kan cukup. Stunting ini kan sebenarnya lebih dekat dengan kurang gizi. Tetapi juga bukan hanya gizi, juga soal mindset, ya mindset. Jadi makanan tersedia, tetapi orang tidak tahu kalau makanan itu bisa dikelola, dimakan untuk kemudian terkait dengan pertumbuhan anak misalnya, atau pertumbuhan keluarga misalnya. Nah, oleh karena itu kami tentunya dalam jangka pendek itu melakukan langkah-langkah tentunya secara terintegrasi. Ada tim tingkat provinsi yang kita juga bersama-sama dengan pihak kesehatan, bersama-sama dengan Posyandu, semuanya bergerak. Bahkan TNI, Polri, semuanya kita bergerak untuk kemudian bagaimana saat hari ini kita mengendalikan, termasuk kita juga dari sisi, karena itu menyebabkan juga kegagalan dalam pendidikan dan lain sebagainya. Anak-anak ini kan tumbuhnya tidak wajar lah begitu. Kita berharap ke depan stunting itu bukan hanya kita obati, tetapi kita ke belakang lagi mulai dari keluarga. Keluarga. Dan sebenarnya keluarga ini waktu di awal itu kan harapannya menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Kalau di Islam biasa disebut dengan samawa. Sakinah, mawadah, warahmah. Ya kan? Itu kan gambarannya memang keluarga yang ideal lah, keluarga yang ideal. Nah, oleh karena itu kita mundur ke belakang bahwa lembaga rumah tangga ini harus juga diatur secara baik supaya kemudian menjadi tempat di mana bisa melahirkan generasi-generasi yang tentunya berkualitas. Nah, kalau ngomongin Papua Barat tentu erat nih kaitannya dengan sumber daya alam yang melimpah nih Pak. Oh iya. Tapi tentu aja kita nggak bisa nih tergantung terus oleh ekstraksi dari bahan-bahan alam. Nah, kira-kira pemerintah sendiri bagaimana nih untuk? Iya, jadi tentunya potensi yang ada di Provinsi Papua Barat ini kan cukup besar ya, potensi sumber daya alam, termasuk juga sumber daya manusianya tentunya. Walaupun ya kita bicara jumlahnya dibandingkan dengan di luar Papua Barat misalnya, jumlahnya kecil, tetapi sebenarnya sesuai dengan kondisi alamnya merupakan potensi yang bisa dikembangkan. Terkait dengan sumber daya alam, kita punya gas, kita punya kemudian kaitannya dengan perkebunan, kita punya emas juga ada. Walaupun emas hari ini masih dikelola oleh masyarakat saja, belum dikelola secara modern, tetapi kita punya emas, kita punya
perkebunan, kita punya perikanan, ya. Ini tentunya menjadi modal yang besar, tetapi kita juga sepakat bahwa tidak harus dikelola dengan langsung aja dari bahan bakunya. Tapi kalau bisa itu dikelola lagi menjadi bahan jadi, atau sekarang istilah yang umum disebut dengan hilirisasi. Ya, jadi bagaimana sampai manfaat lebih daripada produk itu bisa juga, atau nilai tambah kepada masyarakat, sehingga tidak tergantung juga hanya kepada bahan bakunya. Ya, kita misalnya punya kopi, ya, kita punya kopi di Arfak, kita punya kakao di Ransiki, kita punya pala di Fak-Fak di Kaimana, kita punya rumput laut di Wandama, ya. Kita punya kelapa sawit ini ada juga di Manokwari, ada juga di Fak-Fak. Ya, ini hasil-hasil hutan lain juga ada Masohi, ada Damar dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya potensi-potensi ini menjadi kekuatan untuk ke depan kita bisa kemudian kelola untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini memang masih ketergantungan fiskal kita misalnya masih dari pusat cukup tinggi, pendapatan asli daerah kita masih relatif rendah. Kita berharap dengan mengelola potensi-potensi ini ke depannya tentunya celah fiskal ini tidak terlalu jauh dengan pemerintah pusat. Ketergantungan itu kita ditekan. Tetap ada pasti, karena pemerintah daerah tidak mungkin lepas dari pemerintah pusat. Tetapi kita berusaha juga bagaimana menaikkan kemampuan pemerintah daerah ini. Dan saat ini sebagai penjabat gubernur pada masa transisi ini sedang kita persiapkan juga rencana pembangunan jangka panjang untuk Papua Barat 2025-2045. RPJP ini tentunya berhubungan dengan bagaimana tata ruang kita. Kalau itu tata ruang ini isinya pasti sumber daya ini, ya, sumber daya. Jadi bagaimana kita menyusun perencanaan jangka panjang memasuki Indonesia Emas 2045, dan 20 tahun itu akan dipilah-pilah menjadi 5 tahun. Dan 5 tahun ini akan kita juga menyusun tentang rancangan teknokratif untuk persiapan siapa yang jadi gubernur dan wakil gubernur pada pemilu pilkada bulan November nanti. Dan nanti kemudian kita sinkronkan dengan visi misi para kandidat. Kemudian dari sana melahirkan lagi bagaimana kita wujudkan skenario 20 tahun yang akan datang, yaitu mencapai Indonesia Emas itu. Ya, kita berharap Papua Barat ke depan 20 tahun akan datang, karena belajar dari 20 tahun Otsus yang sudah berjalan 2001-2021 itu Otsus sudah 20 tahun. Kita berharap di Otsus jilid 2 itu sudah melahirkan tentunya perkembangan Papua Barat yang lebih meningkat, baik dari sisi pemerintahan juga kaitannya dengan ekonomi dan tentunya sosial budaya dan lain sebagainya. Ke depan pendidikan kita perlu teruskan anak-anak kita untuk kita sekolah, kan bahkan baik di dalam maupun sekarang sudah mulai di dalam dan luar negeri. Ini antara lain seperti itu. Nah, katanya juga nih Pemprov juga menggandeng sejumlah lembaga swadaya masyarakat nih untuk meningkatkan program pembangunan berkelanjutan. Boleh dijelaskan nggak nih Pak, apa aja sih program-program yang udah berjalan sampai saat ini? Iya, jadi tentunya berangkat dari konteks good governance, bahwa pemerintahan itu dibangun di atas 3 pilar untuk kita mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, yaitu pemerintah sendiri, kemudian swasta dan masyarakat. Dalam hal ini sebenarnya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang disebut NGO. Papua Barat dengan deklarasi pada 2018 itu melahirkan sebuah komitmen membentuk sebuah mitra pembangunan yang mengkoordinasikan seluruh lembaga-lembaga NGO di Provinsi Papua Barat dengan pusatnya di Manokwari. Saya sering katakan bahwa pemerintahan ini untuk maju itu tidak bisa sendiri pemerintah, ya, tidak mampu, harus bersama-sama dengan pilar-pilar ini,
ya pilar-pilar ini. Ada swastanya yang kemudian mengelola bisnis tentunya, kemudian aspek sosialnya yang organisasi-organisasi kemasyarakatan ini harus betul di-manage agar menjadi kekuatan-kekuatan yang tentunya bersama-sama dengan pemerintah untuk mewujudkan visi pemerintah Provinsi Papua Barat ini. Kita sedang merancang lagi visi ke depan untuk 5 tahun, tetapi visi sebelumnya yang masih sekarang sebagai gubernur masih menggunakan ya untuk kaitannya dengan pelayanan pemerintahan ini adalah bagaimana masyarakat itu membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat. Itu visi, dan visi ini tentunya nilai-nilai yang ada di visi ini masih terus bisa digunakan dalam kepemimpinan periode yang akan datang. Nah, kaitannya dengan NGO ini tentunya hubungannya dengan ekonomi, tapi lebih pemerhati lingkungan hidup dalam konteks sustainability. Sebagaimana diketahui bahwa Papua Barat itu sendiri dalam kaitan dengan karakteristik wilayahnya itu 70% kita itu adalah wilayah hutan konversi, konservasi maksudnya. Nah, konservasi ada 70% tutupan hutannya dan 50% konservasi untuk lautnya. Ini tentunya kita harus bisa mempertahankan ini untuk menjadi sumbangan untuk dunia, tentunya Indonesia dan dunia. Saat ini bisnis atau perdagangan yang berhubungan dengan iklim, ya kaitan dengan carbon trade itu juga menjadi bagian penting. Ya, oleh karena itu NGO ini kita berharap untuk bisa menjaga ini, ya menjaga lingkungan ini. Tetapi di saat menjaga lingkungan bisa menghasilkan duit, ya, dan teman-teman ini mampu untuk kemudian bisa tahun 2023 terakhir ini data menunjukkan kita mampu mendapat anggaran dari menjaga tadi hutan itu kurang lebih sekitar 41 miliar kita dapat dari sana. Ya, ini antara lain bukti bahwa belum lagi kita berhubungan lagi dengan pengelolaan sampah. Ya, kita Kota Manokwari misalnya, ibu kota itu, ya kita punya situs religi di Mansinam. Tetapi kemudian ini harus dijaga, ya, karena sampah di sepanjang kota itu juga harus teman-teman di NGO ini juga bergerak juga di sampah ini. Sampah-sampah ini tidak lagi hanya menjadi penyebab katakanlah untuk lingkungannya kotor dan sebagainya, tetapi bisa menghasilkan juga pendapatan untuk keluarga, ya, orang per orang, tetapi ada sumber pendapatan dari pengelolaan sampah itu. Jadi antara lain seperti itu, ya teman-teman. Nah, di Papua Barat tadi Bapak sempat mention kalau misalkan ada berbagai potensi, dari ada pertambangan, perkebunan. Sebenarnya apa nih yang sedang difokuskan saat ini? Iya. Mungkin ada dari sektor pariwisata mungkin, Pak? Iya. Jadi saya kembali lagi di sektor pertambangan itu kita punya bibit tangguh, ya. Bibit tangguh ini pertambangan gas terbesar di Indonesia yang ada di Papua Barat. Kita juga punya Genting Oil, gas. Kita juga sekarang punya pupuk Haltim, ya sekarang disebut yang pupuk Fak-Fak itu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Itu kaitan dengan kita juga punya pabrik semen Kons, ya itu dengan Cina, itu juga ada di sana. Tetapi tentunya selain yang menggali potensi sumber daya alam mineral ini, tentunya yang ramah lingkungan ini pariwisata. Ya, pariwisata ini adalah sebuah kegiatan yang tadi berhubungan tadi dengan NGO ini adalah bagaimana satu sektor industri kalau ke depan bisa dikembangkan menjadi industri pariwisata yang mampu juga menjaga lingkungan. Ini juga ada hubungannya dengan ekosistem tadi kaitan dengan konservasi. Jadi kita juga punya burung, ya, ya burung yang bisa bicara, ya. Cuma saja belum dilatih untuk mengucapkan I love you, belum, ya, tapi dia bisa itu bersuara begitu, dia bisa menata rumahnya, ya. Ada banyak burung-burung yang indah, ya, dan ada yang pintar, ya.
yang kita temukan, misalnya dia bisa atur rumahnya, dikasih warna-warna, kemudian memancing burung perempuannya datang, mereka menikah. Setelah itu burungnya seperti itu, dia bisa pisahkan mana yang kayunya, mana yang buah-buahnya, secara alamiah seperti itu ya. Katanya juga dapat rekor muri ya Pak ya untuk burung pintar ini. Iya benar. Nah, jadi benar rekor muri. Ya ini kan perlu dijaga. Ya. Dijaga ini caranya adalah harus masuk menjadi aset wisata. Kalau aset wisata dijaga karena menghasilkan. Kalau kemudian tidak menghasilkan, cenderung orang tidak mau menjaga. Baik itu burung maupun juga gunung, laut dan sebagainya. Jadi pariwisata kita di sana cukup ya tidak kalah lah dengan daerah lain. Kita punya, saya boleh sebutkan misalnya mulai dari Manokwari itu kita punya danau. Ya, danau Anggi, Giji, Anggi, Gida. Itu danaunya itu ada danau laki-laki, ada danau perempuan. Ya memang beda. Kalau danau perempuan itu airnya jernih sekali, pasirnya bagus dan indah. Kalau yang laki-laki? Laki-lakinya enggak. Laki-laki itu danaunya tidak seindah danau yang perempuan. Ya mereka ada mitos kaitannya dengan danau. Tapi itu bagus untuk pengembangan wisata pegunungan di Arfak, di pegunungan Arfak. Kemudian kita juga punya situs religi bersejarah. Masuknya Injil di tanah Papua itu di Mansinam. Ya, 1855 masuk di sana. Kemudian di Wandama juga ada situs peradaban karena di situ Injil diajarkan di sana. Kemudian juga masuknya Islam di tanah Papua itu diawali di Fakfak. Itu nanti juga Katolik juga masuknya di Fakfak. Ya. Ini semua adalah situs-situs sejarah dari sisi religi pariwisata. Potensi yang lain adalah kita punya sebenarnya Raja Ampat Mini. Mirip seperti Raja Ampat, tetapi dia kecil, itu di Ugar Fakfak. Di Ugar. Pulau Ugar itu mirip seperti Raja Ampat, tetapi dia kecil. Ya. Kemudian kita punya Teluk Triton di Kaimana. Itu di Kaimana tidak kalah dengan di Raja Ampat. Kemudian di sana juga ada ikan hiu yang menarik itu ikan hiu di situ yang bisa diajak untuk kemudian kita bisa bisa memegang ya. Nah itu di sana. Kemudian ada air terjun, air kiti-kiti itu di dekat perbatasan antara Fakfak dengan Kaimana. Kita punya senja Kaimana. Senja itu indah. Beberapa waktu yang lalu saya ketika berkunjung ke sana menjemput Bapak Mendagri, kami sempat menemukan duduk di situ pas indah senjanya. Jadi tergantung juga waktu-waktu tertentu, ya dia cepat sekali. Ya, itu ada tanda-tandanya kalau kita mau mendapatkan senja itu. Ya, hoki-hokian kali ya Pak ya. Kalau misalnya sebelumnya ada hujan sebentar, kemudian itu begitu ceritanya. Jadi kalau dia cerah menyeluruh itu kurang, tapi kalau ada mendung sebentar jadi rupanya pantulan cahaya itu membentuk warna-warna. Itu di kemudian di potensi-potensi yang lain ya kaitannya dengan wisata tentunya kita terus kembangkan. Ada juga air terjun, ada juga penyu dan lain sebagainya. Wah, banyak banget ya potensinya ya Pak ya. Tapi sebenarnya aku dari tadi ini agak salah fokus nih sama baju yang Bapak pakai ini. Oh iya. Mungkin bisa jadi oleh-oleh nih buat Iya. Boleh diceritain Pak? Iya, jadi ini terus berkembang juga ini. Jadi motif-motif batik di Papua Barat khususnya kita akan berangkat dari nilai. Jadi kalau lihat di baju ini ada motif rumah kaki seribu. Rumah kaki seribu ini rumah khas orang Arfak, orang asli Manokwari. Kemudian juga ada telapak tangan. Ini sebenarnya telapak tangan yang ada di dinding batu. Dinding batu itu bisa kita temukan di Fakfak, di Kaimana. Itu kita temukan di sana. Itu ada juga. Saya ada gambar tangan ini. Ini seperti itu.
Jadi nilai-nilai seperti di Fak-Fak itu satu tungku tiga batu. Satu tungku tiga batu itu gambaran tentang satu keluarga yang kemudian di dalamnya itu agamanya ada Islam, ada Katolik, ada Protestan. Nah, nilai-nilai ini kemudian dicoba untuk dijadikan motif di gambar-gambar di baju atau batik yang ya kalau ini nanti suatu hari nanti kami akan kirimkan untuk ya seperti itu untuk tapi itu gambarannya. Kami juga berharap ke depan motif-motif baju batik itu bisa menggambarkan potensi, menggambarkan nilai itu untuk mempersatukan potensi itu untuk mempromosikan sebenarnya. Dari lewat baju itu kita bisa lihat ada ikan ini, ini ada kasuari. Kasuari itu binatang yang tentunya untuk Papua itu menyeluruh burung yang tidak bisa terbang. Kasuari. Jadi khasnya Papua. Ya, itu kasuari itu burung cendrawasih. Kasuari itu adalah jenis burung yang memang di Pulau Papua itu menyeluruh. Dan karena burung cendrawasihnya sudah dipakai di Papua induk, maka Papua Barat menggunakan kasuari. Kasuari sebagai simbol daerahnya. Wah, menarik banget nih. Nah, Pak, kita lanjut nih. Beberapa waktu lalu Bapak sempat menyebut kalau ada pertumbuhan ekonomi di Papua Barat yang mengalami peningkatan. Di sektor apa aja sih Pak yang terjadi peningkatan ini Pak? Iya, pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir bahkan sampai dengan saat ini itu mengalami peningkatan. Yang pertama memang kontribusi sumbangan dari gas kita. Sektor gas ini sangat besar untuk memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun di tingkat realitasnya. Karena pertumbuhan ini kan tentunya mewakili menyeluruh daripada sektor-sektor yang memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan juga salah satu yang menyebabkan juga karena memang kondisi pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID. Ya, sudah kembali lagi menata dengan baik sehingga kita bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang lalu baik dan sekarang semakin baik. Oke, Pak, kalau di Papua Barat sendiri, aku mau tahu nih soal infrastrukturnya. Seperti apa sih sebenarnya di Papua Barat? Apakah sudah baik atau seperti apa, Pak? Untuk infrastruktur, memang secara khusus mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Karena saya tidak menghitung 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun terakhir. Walaupun sudah berjalan 10 tahun, 5 tahun terakhir itu menunjukkan bahwa perhatian cukup besar. Perhatian cukup besar. Kami ada beberapa bandara yang dibangun dan itu fantastis. Fantastis. Dan itu sangat membantu masyarakat di Papua Barat yang hari ini sudah terpisah dengan Papua Barat Daya yang tentunya di Sorong. Kita di Papua Barat itu ada 3 klaster. Jadi klaster Manokwari, klaster Fak-Fak, klaster Kaimana. Dengan demikian maka bandara itu alhamdulillah bandara Kaimana dibangun. Sudah cukup bagus. Bandara Manokwari sekarang diperpanjang, sudah diperpanjang lagi. Terus bandara di Manokwari Selatan itu dibangun. Nah, sekarang sudah mendarat, walaupun itu pesawat kecil untuk yang perintis. Yang lebih fantastis adalah Bandara Siboru Fak-Fak. Oh iya. Bandara itu baru dibangun atau itu sudah? Baru dibangun. Okay. Itu direlokasi dari bandara sebelumnya Torea yang panjangnya hanya 1.200. Sekarang itu untuk saat ini 1.600 panjangnya, lebarnya 30 dan itu masih bisa diperpanjang sampai dengan 2.800. Dan ini suatu hal yang luar biasa dan dibangun di atas tempat yang tinggi dan indah. Dan tentunya ini sumbangan paling besar bagi masyarakat Kabupaten Fak-Fak dan Papua Barat karena di sini akan dekat sekali dengan Bibit Tangguh. Ke depan kita berharap bandara ini kalau sudah berfungsi maka tenaga kerja Bibit Tangguh dan juga Genting Oil
Kita berharap bisa masuk Manokwari, atau kalau satu kali terbang dari Jakarta itu langsung masuk ke Fak-Fak, baru naik lagi speed menuju ke lokasinya. Kalau kondisi hari ini itu dari Jakarta ke Sorong, naik pesawat lagi sekali masuk ke Babo, baru naik lagi perahu, Agak naik lagi panjang ya, Pak, panjang sekali, perjalanannya. dan itu biaya. Ya. Oleh karena itu ke depan kita berharap kalau infrastruktur ini, bandara ini sudah bisa dengan standarnya BP Tangguh itu adalah Garuda. Kalau Garuda sudah bisa masuk, maka karyawannya bisa. Tentunya ini tidak mematikan Sorong, karena Sorong itu sudah pasti hidup. Ya. Sedangkan wilayah Papua Barat ini harus ada intervensi. Dan memang saat ini misalnya yang terakhir, inflasi kita agak naik itu karena yang menyumbang itu karena naiknya harga pesawat ini. Karena kita sekarang tidak lancar seperti sebelumnya waktu kita masih satu antara bersama-sama dengan Sorong. Jadi saya kira itu, dan jalan juga demikian. Jalan ini sudah menembus sampai ke daerah-daerah terbelakang. Namun demikian karena kita 3 klaster tadi, maka ada yang memang harus memutar jauh sekali, dan kalau dihitung kosnya dan dari sisi waktu lebih bagus kita naik pesawat. Ya, naik pesawat. Jadi tetapi secara menyeluruh ya di masa kepemimpinan Bapak Presiden Bapak Joko Widodo, kami merasakan bagaimana perkembangan daripada infrastruktur di Papua Barat ini. Oke, Bapak, ini mungkin pertanyaan aku terakhir nih. Ya. Harapan besar Bapak untuk Papua Barat ke depan seperti apa? Silakan, Pak. Iya, Papua Barat ini tentunya ke depan ya sebagai penjabat gubernur yang akan memimpin dalam waktu masa transisi ini. Yang pertama, kami minta dukungan kepada semua untuk mendukung penjabat gubernur melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Papua Barat ini. Dan kita berharap setelah ini kita akan masuk lagi di pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati untuk November 2024. Dan kami berharap semua bupati, calon gubernur supaya bisa menyusun visinya. Tentunya dari apa yang kami sampaikan ini gambarannya, mudah-mudahan bisa didengar oleh semua yang mau maju, ya. Akhirnya kemudian nanti menyusun dalam visi misinya itu merujuk pada rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun akan datang. Kemudian yang kedua, bisa menyusun rancangan visi misinya pada evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan selama ini, termasuk di masa transisi yang kami pimpin ini. Mudah-mudahan dengan itu kita berharap ke depan Papua Barat tentunya, kalau kita bicara di tanah Papua itu, Papua Induk itu adalah provinsi yang pertama, kemudian Papua Barat itu provinsi yang kedua. Yang lain itu yang dilahirkan dari Provinsi Induk Papua, dan termasuk Provinsi Papua Barat melahirkan Papua Barat Daya. Ya, tentunya ini bukan soal kita merasa bersaing yang tidak sehat, tetapi kami berharap tidak boleh Papua Barat itu kalah dengan Sorong. Ya, kalau Sorong dengan kondisi wilayahnya dia bisa melejit, ya, maka kita tidak boleh kalah, ya, untuk bisa mendorong Papua Barat bisa maju juga bersama-sama dengan yang lain. Tentunya kita punya waktu 20 tahun yang lalu untuk melahirkan Papua Barat hari ini. Maka kita punya mimpi untuk 20 tahun akan datang di Indonesia emas, yang saya sampaikan atau saya sudah menjelaskan di penjelasan saya sebelumnya di rancangan pembangunan jangka panjang 20 tahun. Memang kita orientasi kita adalah bagaimana orang-orang Papua dan Papua Barat khususnya tidak boleh berpikir menjadi tuan di negerinya, tetapi harus bisa menjadi pelayan terbaik dimanapun dia berada. Ya, beda antara menjadi tuan dan menjadi pelayan. 20 tahun yang lalu kita dimanjakan dengan kata-kata menjadi tuan di negeri sendiri. Tetapi untuk 20 tahun akan datang, yang kami berharap menanamkan nilai ini, bahwa kita harus menjadi orang Papua yang pelayan terbaik.
dimanapun kita berada, pasti kita bisa dipakai, kata kita menjadi pelayan terbaik. Pelayan terbaik itu ada dua. Dia harus menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan dia yang harus bisa membagi kepada sesama. Ya, lebih banyak bisa memberi daripada harus meminta. Ya, saat ini kondisi kita masih banyak yang meminta. Ya, dengan proposal yang begitu banyak, segala macam dengan proposal. Ke depan kita berharap bukan lagi mereka berdiri dan mampu bisa memberi kepada yang lain. Nah, itu yang kita harapkan di Indonesia Emas 2045. Generasi milenial yang tentunya hari ini kira-kira 22 tahun akan datang, mereka udah bisa tampil, mereka menjadi orang-orang yang bisa mempersatukan tentunya Papua Barat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi solid karena mereka bisa mandiri dan menjadi perekat karena bisa membagi kepada orang lain. Dari mana caranya? Mampu mengelola potensi-potensi yang ada di Provinsi Papua Barat ini sendiri. Tentunya tidak bisa sendiri. Kita harus bisa bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman lain di luar Papua Barat. Ya, sehingga insya Allah ke depan kita juga bisa berdiri tegak, mandiri dan memberi kontribusi yang besar kepada bangsa dan negara. Oke Bapak Ali, terima kasih banyak nih udah mampir ke Nusa Raya. Baik. Nanti mungkin bisa nih bawa aku jalan-jalan ke Papua Barat ya Pak ya. Insya Allah. Baik. Oke, terima kasih sahabat Kompas.com telah menyaksikan Nusa Raya kali ini. Putri Aulia pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.